Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kuningan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 proses coaching untuk supervisi akademik. Saya Kartini SPD dari SMP Negeri 1 Cimahi, Kabupaten Kuningan, dan ini rekan saya. Saya Billy Sabili Mubarok dari SDN 1 Citundun, Kecamatan Ciwaru, dan ini rekan saya. Saya Rini Hermawati dari SD Negeri Linggajaya, Kecamatan Ciwaru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Billy. Waalaikumsalam Bu Lin. Apa kabar hari ini Pak Billy? Alhamdulillah baik. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah baik. Baik Pak Billy, hari ini Pak Billy akan melakukan proses coaching terhadap coaching ya Pak Billy? Iya. Nah sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Pak? Boleh banget Bu. Jadi begini Pak, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coacher akan saya amati ya Pak ya. Kemudian akan juga saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan. Kemudian jangan lupa juga ya Pak ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada pembicaraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilaksanakan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Bu. Jadi untuk yang pertama nih Pak, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Nah, jadi kompetensinya yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coachingnya Bu. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, Bapak. Jadi nanti Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak ya? Iya. Yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya? Di antara ketiga ini Pak nih, kira-kira mana sih yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau akan Bapak lakukan dalam observasi? Kalau yang lebih spesifik itu ada 2 Bu. Yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bapak. Jadi ada 2 hal yang akan Bapak kembangkan lebih spesifik ya Pak ya? Iya. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu apa ya Pak? Nah, untuk ketercapaian tujuan pengembangannya, saya ingin di coaching kali ini, saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya ya Bu. Dengan coaching tersebut dapat tahu cara menyelesaikan permasalahannya sendiri. Baik Bapak. Jadi indikator ketercapaian yang ingin Bapak dapatkan dari coaching yaitu bahwa coaching mampu menemukan solusi dari permasalahannya Pak ya? Iya betul. Baik Bapak. Terima kasih sekali Bapak atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Bapak selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya? Iya betul. Nah, Bapak silakan melakukan proses coaching Pak. Siap Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Enak kabarnya Bu? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sama baik Ibu. Dengar-dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu ya Bu? Mau menceritakan? Iya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di kelas saya. Boleh Pak? Tentu saja boleh Bu. Kira-kira mau menceritakan apa Bu? Ini Pak, saya itu di kelas melihat siswa itu sering merasa bosan dan tidak bersemangat ketika belajar matematika. Saya sudah mempersiapkan materi sebaik mungkin, tetap saja siswa itu terlihat belum bersemangat Pak. Jadi permasalahan di kelasnya itu siswa itu ada kurang semangat ya Bu dalam belajarnya, terutama dalam pembelajaran matematika. Iya Pak, betul. Memang menurut Ibu siswa yang semangat belajar itu seperti apa sih Bu? Nah kalau saya sih tidak terlalu berekspektasi lebih banyak ya Pak. Yang penting ketika kegiatan pembelajaran siswanya itu aktif, kemudian ditanya berani mengungkapkan pendapat, terus tidak tidur-tiduran di kelas. Minimal yang memperhatikan lah ketika saya lagi mengajar, seperti itu aja Pak. Oh begitu Bu. Jadi Ibu berharap muridnya lebih aktif ya Bu, tidak tidur-tiduran di kelas dan memperhatikan Ibu ya Bu. Nah,
Kira-kira kalau misalkan Ibu, ini saya buat level 1 sampai 10 Bu. Nah misalkan 1 itu tidak ideal, kemudian 10 itu paling ideal. Kira-kira kalau 1 sampai 10 Ibu di level berapa Bu? Ya kalau menurut saya sih siswa di kelas saya itu ada di level 5 kayaknya Pak, dalam semangat belajarnya, terutama pada pembelajaran matematika. Oh di level 5 ya Bu. Nah, kira-kira yang Ibu targetkan untuk semangat belajarnya itu di level berapa Bu? Kalau saya tidak menurut Pak, minimal ada di level 7 aja. Kan namanya juga berproses, mungkin nanti seiring berjalannya waktu akan terus bertambah gitu Pak. Oh iya, berarti di level 7 ya Bu menurut Ibu? Iya. Baik Bu, nah kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan semangat belajar siswa tersebut agar dari level 5 itu menuju ke level 7 itu bagaimana? Yang pertama, saya sudah menganalisis gaya belajar siswa, lalu saya juga mencoba membuat materi sekontekstual mungkin Pak, sesuai dengan keseharian siswa. Saya juga mencoba seperti itu supaya lebih menarik, begitu Pak. Baik Ibu, bagus ya, berarti Ibu sudah menganalisis gaya belajar siswa, sudah membuat materi kontekstual sesuai dengan keseharian siswa, jadi sudah sangat bagus menurut saya ya Bu. Kira-kira dari 2 cara itu yang paling efektif itu yang mana Bu? Yang paling efektif itu menurut saya membuat materi sekontekstual mungkin Pak, sehingga mereka lebih tertarik, dan kalau sudah tertarik mereka akan lebih semangat lagi dalam belajarnya. Oh begitu, berarti menurut Ibu itu membuat materi sekontekstual mungkin ya Bu, sehingga siswa lebih semangat dalam belajar, begitu ya Bu? Iya Pak, mereka juga nantinya akan lebih termotivasi gitu dalam belajarnya. Baik Bu, nah kira-kira selain melakukan hal tersebut, Ibu melakukan inovasi apa untuk mengaitkan strategi supaya siswa semakin semangat belajarnya Bu? Nah, apabila dengan 2 cara tadi tidak cukup, mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran seperti puisi, kahoot dalam pembelajaran matematika tersebut supaya siswa lebih semangat lagi dalam belajarnya Pak. Oh bagus sekali Bu, berarti Ibu ingin menambahkan media pembelajaran berbasis digital ya Bu dalam pelaksanaan pembelajaran matematikanya? Iya Pak, betul. Nah baik Bu, kira-kira kapan nih mulai dilaksanakannya nih? Nah, insya Allah hari Rabu ini Pak, kita ada jadwal pembelajaran matematika. Nah baik Ibu. Nah terus selanjutnya kira-kira kalau untuk menggunakan media pembelajaran ya Bu, seperti tadi yang Ibu sebutkan ada puisi dan lain-lain. Nah Ibu membutuhkan bantuan dari rekan sejawat atau sendiri dulu dari sini? Iya Pak, saya juga punya teman. Dia itu pintar sekali dalam bidang IT. Mungkin nanti beliau bisa membantu saya Pak. Wah luar biasa ya Bu, berarti kebetulan sekali ada rekan yang di IT-nya lumayan baik ya Bu. Jadi Ibu bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat tersebut ya Bu? Betul sekali Pak. Baik, wah sudah luar biasa sekali Ibu rencananya. Jadi dari percakapan ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Baik Pak, dari sesi percakapan tadi saya jadi ada sedikit gambaran terkait bagaimana saya bisa meningkatkan semangat belajar siswa. Salah satunya adalah dengan menggunakan materi yang kontekstual dan juga pemanfaatan media pembelajaran yang berbasis digital. Wah luar biasa Ibu, saya tidak sabar untuk menunggu cerita dari Ibu yang lainnya nih Bu. Nanti Ibu cerita-cerita lain ketika sudah melakukan strategi yang Ibu sampaikan sekarang ya Bu. Iya Pak. Nah mungkin kita cukupkan saja percakapannya sekarang. Lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya, serta telah mau mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Sama-sama Bu. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu. Kita tutup saja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, bagaimana tadi hasil coachingnya sudah dilaksanakan ya Pak ya? Alhamdulillah Ibu sudah dilaksanakan dan berjalan lancar. Alhamdulillah berjalan lancar ya Pak ya. Nah setelah melakukan observasi bersama coach tadi, saya ada sedikit pertanyaan ya Pak ya, yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Bu. Ya, pertanyaan yang pertama Pak, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan?
Jadi tadi selama coaching Bu, saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri. Baik, Bapak. Jadi Bapak tadi sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya? Kemudian tadi juga saya sudah mengamati Bapak nih Pak, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, di mana tadi Bapak sudah mampu melaksanakan proses coaching dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian Bapak juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bapak sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian Bapak juga sudah berhasil nih menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilaksanakannya dapat berjalan dengan baik. Kemudian saya juga tadi mendengar nih Pak percakapan antara Bapak dengan coaching. Bapak itu sudah terlihat fokus terhadap coaching. Kemudian itu artinya bahwa Bapak di situ sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan sangat aktif dan tentunya Bapak tadi sudah mampu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berobat ya Pak ya, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa sekali Pak, saya salut kepada Bapak ya Pak. Kemudian mudah-mudahan Pak Bapak kedepannya lebih sukses lagi dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Saya ada satu pertanyaan lagi, boleh Pak? Boleh Bu. Nah kira-kira nih Pak, untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching hari ini? Jadi yang ingin saya kembangkan kompetensi dari memahami alur Tirta yang lebih lagi ya Bu, untuk melakukan coaching, supaya nanti kedepannya kalau misalkan melakukan coachingnya itu menjadi lebih baik lagi. Nah, Bapak luar biasa sekali nih Bapak ya. Jadi nanti kedepannya Bapak akan lebih mendalami lagi terkait alur Tirta supaya lebih baik lagi kedepannya Pak ya. Iya. Baik Bapak, mungkin itu saja ya Pak. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini dan melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Assalamualaikum Bu Rin. Waalaikumsalam Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Hari ini, alhamdulillah saya juga baik. Hari ini akan melakukan proses coaching ya terhadap coaching. Iya Ibu betul. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu, boleh? Boleh Ibu. Oke. Nah, nanti pada saat coaching antara coach dengan coaching itu akan saya amati dan akan saya nilai dengan lebih penilaian seperti apa yang sudah ada di alur Tirta ya Bu. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching tersebut. Nah, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan? Terus jangan lupa juga Bu harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada pembukaan, ada proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensinya. Nah, mungkin sebelum dilaksanakan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh? Boleh Ibu. Oke. Yang pertama, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya Ibu. Baik, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Dimana yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan juga yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik. Jadi itu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya. Yang terdiri dari kehadiran penuh atau presensi, terus kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Nah, di antara ketiganya itu kira-kira mana sih yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu terkait mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik. Jadi ada 2 yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif
dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, kira-kira Ibu tuh indikator tercapaiannya apa? Iya, tercapaian tujuan pengembangan yang saya inginkan dari coaching kali ini adalah bahwa coach itu dapat mencari solusi Bu terhadap permasalahannya gitu. Jadi dia bisa mencari solusinya sendiri. Itu Ibu. Baik Ibu, jadi indikator tercapaian yang Ibu dapatkan itu coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya gitu ya. Iya betul Ibu. Baik, Ibu terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan mengumpulkan kembali. Iya Ibu. Oke, silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Selamat siang Bapak. Siang juga Ibu. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ibu sih gimana Bu? Alhamdulillah baik Bapak. Tadi saya mendengar katanya Bapak ingin menceritakan sesuatu ya Pak ya? Iya Bu, ini ada sedikit permasalahan nih Bu di kelas. Boleh ya Bu? Boleh silakan Pak. Ya. Jadi gini Bu, di kelas saya ini melihat siswanya itu sering merasa bosan Bu, tidak bersemangat ketika belajar matematika Bu. Padahal saya sudah mempersiapkan materi yang baik Bu. Nah, tetap aja siswanya itu terlihat kurang bersemangat. Kenapa ya? Oh begitu ya Pak. Jadi di kelas Bapak itu siswanya kurang bersemangat ya Pak ya? Iya betul Bu. Terutama di pembelajaran matematika gitu ya Pak Iya ya? Bu. Iya. Memang menurut Bapak siswa yang bersemangat itu siswa yang seperti apa sih Pak? Saya tidak ingin berekspektasi yang tinggi ya Bu. Cuman kayak misalkan ketika kegiatan pembelajaran siswa itu aktif, kemudian ketika ditanya berani mengungkapkan pendapat, tidak tidur-tiduran di kelas, seperti itu Bu. Begitu ya Pak ya. Jadi Bapak itu berharap muridnya lebih aktif, tidak tidur-tiduran di kelas, gitu ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, misalnya kalau saya buat level dari 1 sampai 10, di mana level 1 itu tidak baik, level 10 sangat baik, kira-kira kondisi murid Bapak itu sekarang beradanya di level berapa Pak? Kalau dari level mungkin untuk sekarang itu di level 5 kayaknya. Oh berarti baru di level 5 ya Pak ya? Iya. Kira-kira target Bapak supaya muridnya semangat belajar itu di level berapa Pak? Ya kalau saya tidak muluk-muluk sih Bu, inginnya di level 7 lah. Kan namanya juga berproses ya Bu, tidak langsung jadi gitu. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu akan terus bertambah gitu. Baik Bapak, berarti menurut Bapak siswa yang sudah di level 7 itu sudah baik ya Pak ya? Iya betul, jadi di level 7 itu udah lumayan bagus menurut saya Bu. Iya. Kalau begitu Pak, kira-kira nih apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan semangat belajar siswa dari yang tadinya level 5 bisa ke level 7? Kalau menurut saya dan yang pertama, saya sudah menganalisa gaya belajar siswa ya Bu. Lalu saya juga mencoba membuat materi sekontekstual dengan sesuai dengan keseharian siswa. Saya juga mencoba seperti itu supaya lebih menarik Bu. Begitu Bu. Baik Pak, itu sudah bagus tuh Pak. Berarti Bapak sudah menganalisis gaya belajar siswa ya Pak. Bapak juga sudah membuat materi sekontekstual mungkin dengan keseharian siswa gitu ya Pak. Itu udah keren sekali nih Pak. Nah menurut Bapak dengan 2 cara tadi kira-kira mana yang lebih efektif yang akan Bapak lakukan? Kalau menurut saya Bu, yang paling efektif kayaknya dalam pembelajaran yang sekontekstual mungkin ya, sehingga mereka itu lebih tertarik dan kalau sudah tertarik mereka akan lebih semangat mungkin. Oh begitu ya Pak, berarti yang paling menarik menurut Bapak itu adalah membuat materi yang lebih kontekstual lagi ya Pak ya? Iya betul sekali Bu, jadi siswa itu nanti merasa termotivasi lebih. Baik, nah kira-kira Pak selain melakukan hal tersebut, Bapak akan melakukan inovasi apa lagi untuk meningkatkan semangat belajar siswa terutama dalam pembelajaran matematika Pak? Nah ini Bu, kalau misalkan kira-kira ya Bu, apabila dari 2 cara yang tadi tidak berjalan dengan lancar, mungkin saya akan menambah untuk menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik Bu, seperti kuisis atau KO. Terus dalam pembelajaran matematika tersebut supaya siswa lebih semangat lagi menggunakan media yang lebih menarik aja gitu. Baik Pak, berarti Bapak juga ingin menambahkan media pembelajaran berbasis digital gitu ya Pak dalam pembelajarannya. Oh keren sekali Pak. Kira-kira nih Pak, kapan hal tersebut akan dilaksanakannya?
Insya Allah sih hari Jumat ya Bu, ketika ada jadwal pembelajaran matematika. Oke Bapak, baik. Nah, kira-kira nih Pak, untuk pemanfaatan media pembelajaran tadi yang berbasis digital seperti Quizizz, Kahoot tadi, apakah Bapak membutuhkan bantuan dari rekan sejawat atau tidak Pak? Waduh, kayaknya tentu saja membutuhkan Bu. Kebetulan saya itu mempunyai rekan sejawat yang ahli di bidang IT. Nanti bisa membantu saya. Betul, baik Pak. Jadi nanti Bapak akan berkolaborasi gitu ya Pak ya Iya, dengan betul rekan sejawat. sekali. Nah, sudah bagus sekali Pak rencananya. Kira apa sih yang Bapak bisa ambil dari sesi percakapan kita hari ini? Nah, baik Bu, dari yang saya ambil dari percakapan tadi, bagaimana saya bisa meningkatkan semangat belajar siswa. Salah satunya adalah dengan menggunakan materi yang kontekstual dan juga pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital seperti Quizizz dan Kahoot. Wah, saya sudah sangat tidak sabar nih Pak mendengar cerita-cerita lagi nanti dari Bapak setelah Bapak melaksanakan strategi yang sudah disampaikan sekarang. Mungkin kita cukupkan dulu obrolan kita kali ini ya Pak. Nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya, terima kasih banyak atas kesempatannya serta telah mau mendengarkan keluh kesah saya Bu. Ini cerita saya di kelas, dan terima kasih juga sudah memberikan atau membantu saya untuk menemukan solusi ya. Baik Bapak, sama-sama Bapak. Sampai bertemu di lain waktu ya Pak ya. Kita tutup saja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Adeline, bagaimana tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan yang Ibu akan tanyakan kepada Ibu. Ya, Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja sih yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur kita ya Bu ya. Yaitu saya sudah menanyakan tujuan pembelajaran, tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir saya juga sudah menanyakan terkait tanggung jawabnya. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching tersebut untuk mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi Ibu itu sudah berhasil melakukan proses coaching ya sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan Ibu. Nah, yang pertama, Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam coaching. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil menemukan tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Sudah bagus gitu ya Bu. Nah, baik, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching. Artinya di sini Ibu sudah ada proses, presensinya sudah ada, kehadiran umumnya sudah ada. Kemudian Ibu sudah mendengarkan dengan aktif. Dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot gitu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, sangat luar biasa sekali itu. Ibu sudah sangat bagus, saya kasih ya. Nah, proses coaching hari ini mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi. Nah, saya masih ada pertanyaan, boleh? Boleh Ibu. Untuk kedepannya, kompetensi yang ingin dikembangkan itu berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini apa sih? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami kembali dan memahami terkait dengan alur tirta lagi ya Bu ya, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu bisa lebih baik lagi. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali. Jadi Ibu kan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya dalam proses coaching gitu ya? Iya. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Nah, saya akhiri saja sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Iya, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Iya, katanya sekarang mau melakukan proses coaching ya terhadap coaching. Iya. Iya, sebelum melaksanakan proses coaching, ada yang mau saya bicarakan terlebih dahulu boleh Bu? Pak. Ya Bu, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Sudah sesuai dengan Tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching? Terus kata kuncinya disampaikan oleh coaching dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilaksanakan proses observasi ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan, boleh Bu? Boleh Pak. Nah, jadi yang untuk pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini Bu? Nah, kompetensi yang saya ingin kembangkan pada coaching kali ini yang pertama tentang kehadiran penuh, terus yang keduanya mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiganya mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak terhadap coaching. Ya, jadi ada 3 kompetensi ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya. Iya, kira-kira mana yang lebih spesifiknya Bu untuk Ibu kembangkan? Nah, yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu yang pertama akan mendengarkan dengan aktif, dan yang keduanya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching Pak. Ya, baik Ibu, jadi ada 2 ya yang harus yang ingin dikembangkan lebih spesifiknya oleh Ibu. Yang pertama, pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Nah, kira-kira Bu itu Mas, kalau untuk ketercapaiannya itu yang mana? Ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin saya kembangkan dari coaching kali ini yaitu saya ingin coaching mendapatkan solusi terbaik dari permasalahannya dengan coach tersebut dapat atau tahu cara untuk menyelesaikan permasalahan. Oh iya, jadi indikator ketercapaiannya itu si coach itu menemukan sendiri solusi dan permasalahannya ya Bu? Iya Pak. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Iya, silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Iya, terima kasih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu. Apa ya? Ya Bu, saya ingin menyampaikan permasalahan di kelas saya. Boleh Bu? Boleh. Jadi begini Bu, siswa-siswa di kelas saya itu kurang bersemangat untuk belajarnya, terutama dalam pembelajaran matematika. Padahal saya sudah menggunakan berbagai cara dan strategi gitu ya supaya pembelajarannya menyenangkan. Tapi anak-anak kelihatannya tetap saja kurang bersemangat. Oh, berarti di kelas ibu itu masih banyak siswa yang semangat belajarnya itu masih rendah, terutama di pembelajaran matematika gitu ya. Iya betul Ibu. Nah, memang menurut Ibu, siswa yang semangat belajarnya itu yang seperti apa sih Bu yang tinggi itu? Ya, saya sih nggak muluk-muluk ya Bu ya. Minimal ketika belajar siswa itu aktif, kemudian ketika ditanya mau menjawab, kemudian ketika diskusi juga mau menyampaikan pendapat. Mungkin begitu saja sih Bu saya itu. Oh begitu, jadi Ibu itu berharap kemudian lebih aktif, tidak tidur-tiduran di kelas, dan selalu memperhatikan kalau guru lagi menerangkan gitu ya. Kira-kira nih Bu, misal ya, kalau saya buat level dari 1 sampai 10, 1 itu kan level tidak ideal, 10 itu level paling ideal. Nah kira-kira 1 sampai 10 ada di level berapa semangat belajar siswa di kelas ini? Kalau di level seperti itu mungkin siswa saya itu sekarang adanya di level 5 Bu, terutama dalam semangat belajar. Di level 5. Baik, kira-kira Ibu ingin semangat belajarnya itu level berapa? Ya saya sih nggak muluk-muluk ya Bu, minimal siswa ada di level 7 gitu lah Bu ya. Namanya juga kan kita sedang berproses, Oh, mungkin iya. lama-kelamaan akan semakin meningkat. Baik, di level 7 itu sudah baik ya menurut Ibu ya. Oke, baik Bu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan semangat belajar siswa tersebut dari level 5 ke level 7? Baik Bu, mungkin
mungkin yang pertama akan saya lakukan adalah memahami dulu gaya dan karakteristik belajar siswa, Bu. Kemudian saya juga akan berusaha untuk membuat materi sekontekstual mungkin, disesuaikan dengan keseharian siswa, supaya siswa juga lebih semangat dan senang dalam belajarnya itu, Bu. Oke, sudah bagus itu Bu. Berarti Ibu sudah menganalisis gaya belajar siswa, Ibu juga sudah membuat materi kontekstual sesuai dengan seharian siswa. Itu juga sudah bagus kalau menurut saya. Nah, kira-kira dua cara itu yang paling efektif menurut Ibu yang mana? Kalau menurut saya sih yang paling efektif mungkin saya akan membuat materi sekontekstual mungkin supaya kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan dan juga efektif, Bu. Oh iya, betul. Berarti yang paling menarik menurut Ibu itu membuat materi lebih kontekstual gitu ya, sehingga siswa lebih semangat lagi di dalam belajar gitu ya, Bu? Iya betul, Bu. Mereka juga nantinya mungkin akan lebih termotivasi lagi, Bu. Oke, baik. Nah, kira-kira selain melakukan hal tersebut, Ibu akan melakukan inovasi apa untuk meningkatkan strategi supaya siswa itu semakin semangat di dalam belajarnya? Ya, mungkin kalau dua cara tadi kurang efektif, saya akan mencoba untuk menggunakan media pembelajaran yang berbasis digital, Bu. Seperti kuisis, Kahoot, dan lain sebagainya gitu. Jadi pembelajarannya juga akan lebih menyenangkan. Oh, berarti begitu. Ibu juga ingin menambahkan media pembelajaran tersebut berbasis digital ke dalam pelaksanaan pembelajaran matematikanya gitu ya. Ya, betul. Baik Bu, ini kira-kira kapan hal tersebut akan dilaksanakannya? Insya Allah sih Rabu ini, Bu. Kebetulan hari Rabu ini ada jadwal pelajaran matematika di kelas saya. Oke, baik. Nah, kira-kira kalau untuk penggunaan media pembelajaran Bu berbasis digital seperti kuisis atau Kahoot, tadi Ibu membutuhkan bantuan dari rekan sejawat tidak? Iya, Bu. Pasti saya sangat membutuhkan bantuan dari rekan sejawat, Bu. Kebetulan di sekolah saya itu ada rekan saya yang ahli dalam IT, mungkin beliau nanti bisa membantu saya dalam mempersiapkan media ini. Berarti Ibu itu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah Ibu ya? Iya, betul sekali, Bu. Wah, sudah bagus rencananya Bu Rin. Baik, dari sesi percakapan ini, kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Baik Ibu, dari sesi percakapan tadi saya jadi ada sedikit gambaran terkait hal yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan semangat belajar di kelas saya gitu, Bu. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi dari Ibu Rini setelah melakukan strategi yang Ibu sampaikan. Mungkin kita cukupkan dulu ya percakapan ini, lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya Ibu, terima kasih Ibu kesempatan dan waktunya serta sudah bersedia untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu Rin ya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Kita tutup saja ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, gimana tadi hasil proses coachingnya berjalan lancar Bu? Alhamdulillah Pak, tadi proses coaching berjalan sangat lancar sekali. Alhamdulillah ya Bu. Nah, setelah observasi antara coach dan coach, ada sedikit pertanyaan boleh ya Bu? Boleh Pak, enggak silakan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Nah, selama coaching itu saya melakukan dengan alur IRTA Pak, yaitu mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi-potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi-solusi dalam permasalahannya sendiri Pak. Nah iya Ibu, baik. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur IRTA ya Bu? Iya. Nah, tadi juga ada beberapa catatan Bu yang saya catat dalam observasi. Yang pertama, Ibu sudah berhasil melakukan tujuan, terus menanyakan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Terus Ibu juga berhasil menggali potensi dari coach ya Bu? Iya. Itu sudah semuanya berjalan dengan baik ya Bu? Nah, baik, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach, artinya di situ Ibu sudah kehadirannya penuh ya Bu, atau presence. Iya. Iya. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, ini juga sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa Ibu.
apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi boleh Bu? Pak, mana? Boleh ya. Nah, untuk kedepannya ada apa lagi untuk kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini, Bu? Nah, untuk kedepannya ini ya kompetensi yang saya ingin kembangkan itu Pak, saya ingin mendalami dan memahami lagi alur Tirta untuk mengcoaching supaya coaching selanjutnya itu berjalan lebih baik Pak dari yang sekarang. Baik Ibu, luar biasa sekali. Jadi Ibu ingin mendalami alur Tirta agar proses coachingnya lebih baik lagi ya Bu? Iya. Iya, baik Ibu, terima kasih sekali sudah melakukan sesi tanya jawab dengan saya, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.